Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan masih gue Awe dan masih sama sahabat gue Epe. Bang, kita di Ya. Lu enak bang. Gue nih berapa hari yang lalu baru turun, ini naik lagi. Iya enak cuma lu gak dengar tuh geluduk tuh boom. Ini jam. Iya kita Gua masih nggak tahu take nih aja. turunnya. Gitu. Siang geluduk udah gede banget. Iya. Jadi Doain supaya kita gak kena hujan. amin. Allah. Cuma gak mungkin ya. Enggak, kita udah turun, ini baru upload. Bang, gue menarik sama Gunung Gede. Gunung Gede itu kan gunung terfavorit lah ibaratnya. Ya. Bener gak sih? Bukan favorit lagi. Orang bilang kalau pemula naik Gunung Gede. Cuma gue bilang kalau udah expert naik Gunung Gede. Kalau masih pemula naik Raung. Kalau udah expert, Wajib guide soalnya. kalau udah expert baru kemari. Gitu ya? Iya. Kenapa gitu ya? Kita Iya. panggil aja Get Raungnya. Kenapa gitu? Ini gitu. Ya karena itu bang, tingkat resiko kematian di gunung itu paling banyak di Gede. Karena apa? Mereka terlalu gampang lah ya Gunung Gede ini buat pemula gitu. Jadi semakin kurang waspadanya, semakin tinggi tingkat resiko kecelakaan. Yo, betul. Tapi kalau di Raung, jarang. Wajib guide ya. Mikir sana aja mumet ada puncak sejati lah gitu kan. Apa sih tusuk gigi. Pasti mati nih gue kalau nggak pakai guide gitu kan. Gitu. Kalau Tapi nggak ternyata- safety gitu ya. Nyata ya di sinilah tingkat resiko kematian paling tinggi. Makanya gue bilang kalau lu pemula jangan kemari dah. Ke Raung aja dulu. Kalau udah expert baru di sini. Ya kesini juga boleh pakai guide. Ya setidaknya ya materi lah ya. Ilmu harus dibekalin. Bang, secara apa ya? Normal atau umum dan sudah legal? Iya. Ada berapa jalur sih? Jadi kalau Tiga ya. iya, Taman Nasional Gunung Gede ini ada 3 jalur. Jalur Cibodas. Oke. Sebelah sana bang ya. Mana? Ini tuh. Iya, jalur situ. Cuman turunnya sono. Ya anak. Lewatin dulu Puncak Gede turun. Tuh. Kemudian Gunung Putri. Yang putri belakang kita. Belakang Nanti kita jalan dari SK Barat ke SK Timur kurang lebih 40 menit. Ya posnya GPO namanya Gunung Putri Operation. Kalau Cibodas Montana. Terakhir mana Selabintana ya? Pantera. Ya Selabintana. Lewatin Gunung Gemuruh. Posnya namanya Pantera. Itu jalur buangan bang. Nggak ada sih jalur buangan. Bang. Ya itu makanya Jalur buangan. jalur itu sulit. Makanya banyak orang yang nggak ke sana. Soalnya apa yang mau dilihat di sana? Kecuali lu mau camping di Selabintana, air terjun gitu kan. Benar. Dan paling galak bang. Macannya Macannya sama yang jaga bang. yang jaga. Tadi Bang Denny. Oh Bang Den, keren. Mesti ya memang harus diberikan edukasi yang seperti itu mungkin ya. Bukan menakut-takuti, tapi memang nyatanya seperti itu Bang. Jadi gue ngadain waktu itu pernah tuh dikumpulin semua teman-teman gue kan ada sekitar 80 orang lah waktu itu ya dari Jakarta Barat. Itu kumpulin, sama dibarisin masuk gue. Padahal gue udah bilang gitu kan. Ini gue bawa perbekalan, udah ditulis kan. Tetap semua dibalikin karena apa? Saya lihat ada yang nggak pakai keril. Nah lo gue. Terus udah semua di briefing marahin bilang gak ada istilahnya pendaki gunung dimakan macan. Gak ada istilah pendaki gunung dimakan kuntilanak. Yang ada adalah kalian sendiri yang bikin mati gitu kan. Lapar. Kayak lapar, hipotermia. Itu gue inget tuh. Bang, gue inget bang. Jadi Bang Den itu sebenarnya benar ini lah ya. Paling terkenal sih strength ya galaknya. Cuman yang jelas itu benar-benar poin. Benar-benar ke kita tuh ya lu nggak boleh macam-macam lah di gunung gitu sih kayak gitu. Jadi nggak boleh nyepelein lah gitu. Iya. Kalau lu sendiri, Bang cakep banget Bang kabut. Kabut udah turun. Udah naik. Betul naik. Paling Lu dari 3 paling suka dulu deh. Gue paling suka nggak jauh Cibodas. Karena banyak cem-ceman satu. Cem-ceman dalam artian apa nih? Maksudnya pemandangan bang. Oh oke. Takutnya orang salah ngomong. Ya sorry. Banyak pemandangan juga. Banyak pemandangan, ada air panas, Curug Ciberem, Telaga Biru gitu. Terus air tanjakan rantai gitu ya, lu mau adventure, lucu-lucuan gitu kan, gaya-gayaan. Tapi lewat situ enggak? Enggak. Males. Ingat umur. Tapi kok kemarin gue suruh lewat situ Mas Budi ya? Kan lagi ngambil tag. Kebutuhan syuting. 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 Nah Dan terus di sana ada terjun kecil tuh yang di atas Kalang Batu. Dan itu waktu itu buat syuting G.
Oh iya. Gue ingat banget. Nicholas Saputra itu ya. Apa ya Nicholas Saputra itu ya? Pokoknya itu tinggi lah. Iya pemainnya Nicholas Saputra. Nggak tahu gue. Gue gak tahu. Mirip lu bang? Dari mana ya? Dari mana sih itu? Enggak sih dari gua aja yang ngomong. Terserah orang mau ngomong apa, orang gua yang ngomong ya. Kalau yang paling itu yang paling suka, yang paling menurut lo ya pilihannya gitu sih. Suka ya tidak suka ya? Gue paling males betul, paling males mana? Slabintana. Satu galak. Yang kedua pacet. Yang ketiga nggak ada air. Air cuma satu di atas tuh. 8 jam lu jalan nggak ada air. Sehat. Sehat. Itu 8 jam juga kalau normal ya. Dan paling banyak kuntilanak. Ya gue punya angkatan di Mapala gue dulu namanya angkatan keberapa itu? Namanya SS. Tau gak SS apaan? Siluman Slabintana. Karena gitu. kesurupan 3 orang. Oh gitu. Dan udah paling malas ngadain pendidikan sana lagi. Pindah lagi balik lagi ke Irwenta. Mampus dah. Iya boleh. Slabintana ya. Itu bang. Oke. Lu? Gua apa ya? Nggak ada yang nggak suka sih sebetulnya. Cuman mungkin Slabintana jarang. Gue jarang karena satu akses ke sana emang agak susah kan. Jauh, Sukabumi. Agak jauh terus. Kalau bicara Cibodas sama Putri kan baru beberapa tahun belakangan ini aja kan, maksudnya ya 2010 ke atas gitu kan. Dari tahun 99, 98 tahun 2000-an itu iya gue jalur lama. tiap hari jalur lama, jalur Cibodas dalam artian itu kan Cibodas. Suka ya, kalau gue nggak suka nggak mungkin gue nggak tahu deh bang, nggak hitung. Urutan. Kalau bicara sekarang ya bang, kalau bicara sekarang gue bicaranya sukanya prosesnya kan, maksudnya naik gunung bukan udah nggak ngincar puncak, udah nggak ngincar foto, udah nggak ngincar apa lah gitu. Bicara proses. Gaet. Bicara proses. Orang. Bawa orang, bicara dagang. Jadi kalau gue sekarang lebih suka lewat TPO Putri. Kenapa? Ya lebih singkat sih buat gue gitu kan, 5-6 jam sudah sampai ke SK. Kalau lewat Cibodas kan 6 jam lu baru sampai Kandang Badak. Kandang Badak puncak, summitnya besok harus butuh waktu 3 jam lagi kan gitu untuk summit. Nah dari sini kan dari SK lu cuma butuh waktu 40 menit sampai puncak. Ya bicara proses ya, kalau membuat proses edukasi. Ya kalau proses edukasi Cibodas lebih banyak. Ya, ini maksudnya apa sih, kepemimpinan kali, LDK kali maksudnya. Kalau itu kan pariwisata. Kalau jual. Gak tunggu dulu, lu nanyanya apa dulu nih? Makanya proses. Gue kalau bicara proses gue ingatnya proses kita kalau mendaki gitu. Gue enggak sejauh itu. Maksudnya proses dalam mendaki. Kalau orang kan tujuannya mungkin beda-beda nih bang. Ada yang mau naik gunung pengen ngincer puncak, pengen foto begini, pengen foto begitu. Ada yang pengen mau gue mau sampai SK doang tuh, pengen ngopi gitu kan. Sekarang kan banyak, yuk ngopi bareng di mana di SK gitu kan. Banyak. Wajar-wajar aja, bebas-bebas aja gitu. Tapi kalau gue udah, kenapa ya gue bilang proses sih, pada saat gue naik gunungnya itulah gitu. Mendaki gue prepare-nya, gue jalannya dari pos to posnya seperti apa, terus interaksi antara pendakinya itu seperti apa. Pada saat break bagaimana ya kayak gitu sih. Apa yang bisa gue dapat, hal-hal baru yang gue dapat dari ngobrol sama orang di jalan, ngobrol sama orang di pos kayak gitu sih. Kadang-kadang ini bang, maksudnya sekarang kan terlalu banyak ya pendaki gunung ya. Terus sekarang posting tuh, gunung tuh terlalu rame gitu. Gue pengen banget cari jalur sepi gitu. Biar ngelatih kemandirian apa segala macam. Nah itu gue pengen kasih tahu, lu lewat Slabintana. Kalau gunung gede nih, bicara gunung gede, lewat Slabintana ya. Itu jalur buangan, sepi, lo nggak temu orang. Jarang banget ngeliat sana. Gue pernah sih naik gunung nggak ketemu orang. Gue bertiga waktu itu nggak ketemu orang. Sampai puncak ke sini. Pokoknya kalau gue itu pertama Putri, kedua ya Cibodas lah gitu kan. Estimasi bang, tadi kan 6 jam menurut lo tuh. Dari mana? Dari Cibodas 6 jam sampai Kandang Badak gitu. Dulu apa sekarang? Sekarang sih iyalah. Kalau dulu ya bebang gue. Kalau dulu start pagi itu sampai puncak jam 1 kali ya. Berapa jam? 6 jam? 6 jam. Sekarang tadi kita? Oh 2 hari. Standar deh. Kalau Cibodas berapa jam sih? Kalau temen-temen mendaki biasanya starting tuh habis sholat subuh tuh bang. Jam 5, jam 6. Itu kalau mau nembusin. Biasanya kalau mau ilegal gak bayar deh. Nunggu sepi dulu.
Banyak penjahat soalnya sekarang. Jangan lah kita nyontohin. Makanya. Nggak, tapi enggak, sekarang yang jaga juga tuh itu udah paham. Jadi mau jam 2, jam 1, jam 2, jam 3 ditungguin bang. Jadi lu udah gak bisa nyolong-nyolong sekarang. Bapak Montana, bapak resort. Iya. Saya cuma kasih tau doang gitu. Banyak penjahat. Penjahat gitu kan. Banyak penjahat. Jaga 24 jam pak. Yang mau nyolong-nyolong Iya, gak masuk. Maksud saya bukan cuma itu aja gitu. Kalau ada kejadian apa di lapangan, standby 24 jam. Bos. Pak, kita perlu Itu maksud gue. nanti ya kita bahas. Pak, ini bercandaan aja, Pak. Jadi kalau misalkan dari normalnya ya, dari jam 5 atau bicara jam 6 lah, kayak jam 6. Kalau penagih sekarang tuh jam 6 starting, sekitar jam 2 lah. Jam 2, jam 3 baru sampai Anang Badak. Anang Badak. Lawangan ya? 3 itu macam-macam. Sekarang karena spot pemandangannya banyak ya kan, jadi orang banyak berhenti. Terus padat juga antrian gitu, antrian penagih. Apalagi air panas ya. Apalagi air panas kan paling berasa banget kalau ngantri. Nggak bisa kita salip-salipan gitu kan. Nggak bisa kita nyuruh orang buru-buru, kalau kepleset jatuh repot kan. Ya, amsyong. Ya, jadi terus berarti sekitar 8 jam lah ya. 8 jam, terus Summit tuh sekitar 3 jam. 3 jam. 3 sampai 3 jam setengah lah. Ya pokoknya sekitar gitu, tergantung fisik. Itu 12 jam ya? Ya, total 12 jam puncak. Kurang lebih ya. Cibodas. Kalau misalkan Putri normal umum lagi nih, gue bicara umum ya. Bicara umum tuh nggak merujuk ke satu orang, ke satu golongan nggak. Tapi di average ya, dirata-ratakan. Kalau misalkan naik jam 6 gitu kan, biasanya dia sampai Putri itu sekitar jam 2, jam 3 lah. Normalnya standarnya ya. Nggak usah lah, gue pernah 12 jam. Iya banyak, gue juga pernah 14 jam. Jadi macam-macam, ini kan kita bicara standar. Oke. Standarnya sekitar gitulah. Berarti jam 6, 7, 8, 9. 8 sampai 9 jam. 8 sampai 9 jam. Summitnya 40 menit. 40 menit dari Simpang Maleber ya? Dari sini. Oh dari sini, sorry ya. Dari SK Barat. Dari SK. Yes, SK Barat. Jadi itu tadi 8 sampai 9 jam tuh dari GPO tuh sampai SK Barat. Standar pendakian orang rame-rame. Cuman pada saat sendiri, gue juga kalau lagi sang sini sendiri itu paling gue start jam 7 pagi gitu kan, dari GPO jam 12 udah nyampe SK sini gue. Jadi jam 1 tuh udah sampai puncak gitu. Mau turun lagi dari puncak tuh jam 5 udah nyampe GPO lagi. Siap tuh sih. Kalau mau talk gitu ibaratnya gitu. Itu sih Bang. Kalau Sabintana? Bintana. Jauh. Kalau Bintana gue pernah 13 jam, gue bertiga itu. Tapi turunnya gue gak mau lihat sono. Turunnya nyebrang, jadi gue gak banyak bang gitu nyari lah lewat Salabintana. 4 atau 5 kali lah gue lewat Salabintana. Cuman satu kali pun gue gak pernah turun lewat sana lagi. Jadi gue naik dengan sono, turun naik sana turun gitu. Maksud gue biar gak terlalu padat gitu ya. Jadi cobain lah jalur sana, ramein lah tuh jalur Salabintana. Kalau udah rame, kita buka jalur baru. Wah. Lama-lama gue nungguin dulu. Kalau diizinin. Bang, tadi gue di sini lihat mata air Keramat. Ah iya, air Keramat. Itu sebenarnya sih ya Keramat mungkin ya. Ya bisa kalau, jadi ya, bisa jadi. Kalau menurut gue ya, gue juga nggak tahu sih. Cuma karena mungkin tinggal di situ doang air, cuma terus para pendakinya juga udah pada rese gitu kan. Wih, benar. Tadi ada yang gue boleh ngomong kasar gak sih? Gue boleh ngomong kasar gak sih? Baik orang. Masa boker di sebelah sumber mata air? Nggak tahu diri bang. Kiri ya? Kiri. Nih jadi kemarin ada kejadian lucu bang Epe. Ini sih sampai dia ngomel-ngomel karena nggak bisa sholat karena kondisi sepatu basah kan. Jadi pada saat kita naik ya bang ya. Iya. Gue udah duluan, lu paling belakang, lu sleeper. Ada rombongan dari atas turun karena jalannya sempit bang Epe mipir minggir lah. Begitu minggir, kaki kirinya, sepatu kirinya tuh nginjek kotoran anjing. Gue nyebutnya kotoran anjing. Sama kejadian kayak dulu di Lawu ya. Iya, sama kayak kejadian gue di pasar Dieng di Lawu itu kan, segitu luasnya pemandangan indah, tapi kotoran di mana-mana. Rasanya sakit banget ya. Itu gila lo, pinggir jalur kemarin lo ya. Iya. Orang jalan terus ada jalur semak-semak, boker di situ. Gue nggak tahu orang ngebelet atau apa. Cuman mestinya kan tahu etika lah. Nggak punya otak ya bang.
Jadi tolonglah gitu yang masih buang hajat, apalagi di sumber mata air Keramat ini. Itu udah parah banget. Ini sumber mata air satu-satunya di Gunung Gede di Surya Kencana ya, maksudnya yang umum orang mainstream tahu bahwa di sini adalah sumber air. Jadi orang dari SK Timur ngambil ke sini, dari puncak ngambil ke sini, sampai sini sampah, orang nyuci nesting, orang boker, punya otak dikit bro. Gue sebenarnya ada ide gitu ya, kalau bisa tuh dijagain anjing 2 biji tuh diikat sini. Anjing galak. Anjing yang kalau nyium bau tai sama sampah, gigit gitu ya. Langsung kalau dia nyalak gitu kan. Anjing, lagi anjing. Kalau marah-marah gitu. Lagi anjing gitu. Bersama sama gua gitu ya. Jadi mana ya? Ya gitu lah. Iya, suka-suka kesel sih. Sama sih masalah musik box juga. Kemarin sempet agak ribut juga gue di kandang badak. Ditegur nggak mau ngecilin bang. Jadi dikira dia doang yang suka musik. Gak usah belagu. Musik lo sok barat, musik lo sok dugem gitu. Iya, lo dengerin aja kuping lo sendiri. Kalau rumah lo sendiri lagi santai-santai, lo di rumah istirahat. Terus ada orang yang datang ke rumah nggak dikenal. Terus nyetel musik dangdut atau musik rock yang lo nggak suka. Lo marah nggak gitu kan? Asarnya gitu aja, binatang di situ gimana gitu, marah atau enggak gitu kalau denger musik-musik kayak tai kayak gitu di setel-setel gitu kan. Musik tai kalau gue bilang orang-orang bawa speaker musik. Gue mah pengen banget berharapnya bang, ngasih bawa entah itu teman-teman volunteer, entah itu di base camp segala macam, kasih wewenang ke semua pendaki, kasih wewenang. Siapapun ngelihat pendaki yang bawa musik box, boleh dirampas, boleh dihancurin depan mukanya. Bener bang? Semeru ngasih aturan kayak gitu bang? Semeru ngasih aturan kayak gitu bahwa kalau sampai ada yang bawa nyalain musik box, tegur, ambil. Kalau nggak berani laporin langsung di tempat sama orang jualan di situ, sama warga setempat langsung diambil. Nggak suka langsung dihancurin di situ. Musik haram. Ya perkara musik haram apa lah ya, gue masih dengerin musik. Cuman tahu diri gitu maksudnya gitu. Kalau lo mau dengerin kecil-kecil, taruh di kantong sini, lo doang yang dengerin, nggak apa-apa gitu. Gak usah kenceng-kenceng, gak usah sok keren. Secara materi ya kalau di teman-teman tuh botani zoologi praktis itu merusak apa namanya? Ganggu binatang, ya frekuensi binatang. Frekuensi telinga binatang gitu. Iya. Jadi tolonglah, gue yang ngotorin sumber air, buang sampah, nyuci nesting, punya otak lah dikit. Yang bawa musik box, lo pikir lo keren, lo kayak tai gitu. Beneran bang, gue yang kemarin ketemu gue di kandang badak, yang ketemu sama gue gitu kan, yang gue tegur nyolot, ya lo kayak tai gitu maksud gue. Tolong ya, buat teman-teman volunteer juga, tolonglah kasih kesempatan atau kasih wewenang buat pendaki yang lain yang merasa memang itu salah, bisa buat negor. Ya, kalau bisa dihancurin di tempat. Ributnya di bawah nggak apa-apa, ya bang. Iya. Mengganggu banget. Kita ngajakin berantem apa sih bang? Gue masih emosi. Enggak apa sih, gue sih emosi bang. Kalau mau ngajakin berantem nggak apa-apa, gue ajakin berantem gitu. Gitu aja sih. Gunung bukan kita bang yang jaga, bukan kita berdua. Maksudnya semua orang yang naik gunung ya punya tanggung jawab yang sama buat jaga-jaga gunung gitu, buat jagain gunung, buat nggak habis-habis kita bicara masalah edukasi. Lu buang BAB, lu gali, lu ke lembah, lu kemana jauh, lu gali gitu. Kucing aja gali. Kucing manusia punya akal, punya otak nggak sih lu? Kucingnya otaknya kecil bisa mikir ya. Ini orang. Ya udahlah pokoknya. Segmen ini segmen gue marah-marah lah pokoknya. Segmen marah-marah musik box sama pendaki berak sembarangan gitu ya. Tolonglah yang masih berak sembarangan. Terus ada lagi nih bang, gue kesel kemarin. Apa tuh? Terus naik dari tanjakan setan ke atas ada 3 orang, cowok 2, cewek 1. Kondisi mau maghrib. Cewek itu ya nggak tahu lemah, nggak tahu malas gitu kan, ngelihat jalur katanya baru pertama kali. Terus cowoknya satunya, udahlah lu gue tinggal ya, gue bawain ini nanti gue turun dulu, antar gue tunggu di bawah. Kondisi udah mau maghrib bang. Terus gue bilang, bang jangan gitu, gue bilang. Lu sekarang tega ninggalin dia cewek sama cowok berdua, kuat nggak nanti mereka jalan sampai bawah kayak gitu. Tolonglah jangan ditinggalin pelan-pelan. Gitu. Gue gak ketemu ya. Lu harusnya. Enggak, pas gue ngobrol sama dia turun, lu nyampe tempat gue. Yang ceweknya pakai jaket biru. Oh. Ya pokoknya jangan pernah ninggalin temen lagi gitu. Tolong kalau misalkan. Tapi asli kalau gue dengar itu, gue bawa itu yang si cowoknya itu. Gue bawa itunya barang-barang lu tinggal di sini ya. Gue bawa barang-barang, gue tinggal sana, gue ikat.
Ntar 3 hari kemudian gue jemput lagi. Alasannya gini, dia duluan nyari air mau masak. Maksud gue seberapa lama sih masak gitu kan. Bareng-bareng aja duluan gitu kan. Biar ngerasain kalau ditinggalin tuh gimana rasanya. Sakit ya. Tolonglah jangan tinggalin temen. Kayak lagi buat Itu cewek teman-teman yang lain apalagi itu perempuan gitu. Dan juga buat perempuan-perempuan tolong jangan pada saat barangnya gue bawain. Itu bukan berarti teman-teman laki-laki itu sayang. Justru malah teman-teman laki-laki yang kayak gitu menjerumuskan. Bajingan. Kalau buat gue. Bajingan. Karena mungkin harapannya cuman ya kasihan nih biar dapat perhatian. Cuman secara tidak langsung itu menjerumuskan lo gitu. Bawalah peralatan pribadi minimal jas hujan, senter, air minum, cemilan pribadi lo, P3K pribadi lo itu harus di tas lo sendiri. Jangan sampai tas lo itu lepas dari lo sendiri dan dipegang orang lain. Tolonglah gitu. Jangan bawain dong lu manja udah di rumahnya lo mending ke mall gitu. Ya, gak usah naik gunung. Yang kedua, jangan pernah percaya sama pendaki gunung. Kalau mau dibawain, jangan pernah percaya. Karena lo nanti akan ditinggal. Ditinggal di gunung, ditinggal. Ya, Dalam rasanya hidup. apa? Tinggal di gunung. Ya ditinggal di Sakit, gunung, apalagi di kota, apalagi kejadian, itu pasti ditinggal. Sampel ya bang ya. Contoh pelit, contoh kecil aja. Misalkan hanya sebatas jas hujan aja. Lu ditinggal 100 meter. Di gunung tahu sendiri hujannya. Gitu kan. Nah begitu hujan mendadak. Jas hujan gue mana? Ada gue bawa. Di mana? Di bawah. Kan konyol. Di jalan haus. Botol minum mana? Ada di keril. Keril lu mana? Di bawah. Terus lu ngalan lu udah. Gitu kan. Ya yang kayak gitulah. Maksudnya tolong jangan memanjakan diri kalian lah gitu. Bahwa kalian pengen naik gunung, pengen foto yang bagus, pengen gaya-gayaan, pengen keren, enggak sok. Cuman harus tahu resikonya, harus tahu apa yang dihadapin gitu. Harus siap gitu. Oh berarti kalau gue pengen dapat begini, effort yang harus gue lakuin, gue harus bawa berat, gue harus bawa minum, gue harus bawa jas hujan, bawa headlamp, ya itu resikonya. Kalau lo nggak pengen, lo masuk studio foto di green screen, tempelin deh kan, background Everest gitu kan. Biarin keren, bodoh tapi keren gitu, nggak apa-apa gitu. Muka oke, otak nggak ada. Kalau otak nggak ada. Laut aja dah. Ya pokoknya hari ini gue segmen ngoceh-ngoceh sama orang yang nggak tahu diri. Pokoknya buat cewek-cewek yang masih manja-manja kayak gitu, tolonglah nggak usah naik gunung, mendingan nyusahin daripada lu nanti dikadalin sama buaya-buaya. Ya. Repot. Buat orang yang masih berak sembarangan, tolonglah minum Enterostop dulu kali, mungkin 2 papan sebelum naik gunung biar lu nggak berak. Semoga kalian tidak berak selamanya. Terus yang masih Jahat banget gue. yang masih nyuciin nesting di plastik di sumber air gitu kan, tahu diri lah itu sumber air buat dipakai banyak orang gitu kan. Lu mau nggak kalau buat air buat minum lu, buat masak lu, gua kotorin, pasti nggak mau kan. Itu aja lah. Ya. Otaknya dipakai aja lah. Kasar bahasa kita hari ini. Oh iya, makin lama makin nyolot. Gak apa-apa sih. Udah Pak, makin lama gue emosi. Oke teman-teman, terima kasih. Jangan lupa support channel Sama Way Adventure. Siap. Terima kasih dan mudah-mudahan apa yang kita rencanakan di tahun 2021 untuk ekspedisi 30 Summit berjalan dengan lancar. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Judulnya punya otak gak lu?